Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, ya, khususnya yaitu kelas 11, baik itu akuntansi, farmasi, dan juga TKJ. Nah, di pokok pembahasan materi atau materi pembahasan di kelas 11, yaitu Bapak masih akan melanjutkan yaitu materi sebelumnya, tetapi ini adalah mengenai tentang pembahasan akhir, ya, pada materi pembahasan tentang hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, mengenai tentang pokok pembahasan atau sub pokok bahasan kali ini, yaitu upaya penegakan hak asasi manusia. Nah, dalam upaya penegakan hak asasi manusia di sini, yaitu bisa dijabarkan menjadi beberapa sub pokok. Di antaranya adalah yang pertama, yaitu upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia. Semua negara di dunia yaitu sepakat menyatakan penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia yang universal. Akan tetapi, pelaksanaan hak asasi manusia dapat saja berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, bangsa Indonesia dalam proses penegakan hak asasi manusia sangat mempertimbangkan dua hal, yakni satu, kedudukan negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat secara hukum, sosial, politik harus dipertahankan dalam keadaan apapun sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lalu yang kedua, dalam pelaksanaannya, pemerintah harus tetap mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum internasional mengenai hak asasi manusia, kemudian menyesuaikannya dan memasukkannya ke dalam sistem hukum nasional serta menempatkannya sedemikian rupa sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional. A. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau lebih dikenal dengan Komnas HAM. Komnas HAM yaitu dibentuk pada 7 Juni tahun 1993 melalui keputusan Presiden dengan nomor 50 tahun 1993. Keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 75 sampai dengan pasal 99. Komnas HAM merupakan lembaga negara mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan media hak asasi manusia. B. Pembentukan produk hukum yang mengatur mengenai tentang hak asasi manusia. Pembentukan produk hukum yang mengatur mengenai hak asasi manusia dimaksud untuk menjamin kepastian hukum dalam proses penegakan hak asasi manusia. Adapun produk hukum yang dibentuk untuk mengatur masalah HAM di Indonesia, yaitu diantaranya adalah meliputi 1.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. TAP MPR nomor 17 MPR tahun 1998. 3. Piagam Hak Asasi Manusia pada tahun 1998. 4. Undang-Undang nomor 39 tahun 99 yaitu tentang hak asasi manusia. C. Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia, baik perorangan maupun masyarakat, dan menjadi dasar dalam penegakan kepastian hukum, keadilan dan perasaan aman, baik perorangan maupun masyarakat. Adapun yang termasuk pelanggaran HAM berat adalah 1. Kejahatan genosida. 2. Kejahatan kemanusiaan. Lalu pokok pembahasan yang kedua yaitu mengenai tentang upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Berikut ini tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM. Itu diantaranya 1. Suplemasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. 3. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. 4. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal dalam arti sekolah atau perguruan tinggi maupun non-formal yaitu kegiatan keagamaan dan kursus-kursus. Lalu yang kelima, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. 6. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Lalu yang ketiga yaitu perilaku yang mendukung upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Upaya penegakan HAM yang dilakukan pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negaranya. Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab, sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita cerminkan sosok manusia yang beradab, yang selalu menghormati keberadaan orang lain. Sikap tersebut dapat kalian tampilkan dalam perilaku di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. A. Di lingkungan keluarga dapat diwujudkan yaitu dengan 1. Menghormati adik atau kakak. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghargai pendapat orang lain. 4. Menyayangi adik atau kakak. 5. Menciptakan kerukunan di rumah. Itu adalah penegakan yang bisa dilakukan ya dalam kehidupan di lingkungan keluarga. Lalu yang B,
yaitu di lingkungan sekolah, yaitu dapat diwujudkan dengan satu, tidak memaksakan kehendak kepada teman atau guru. Dua, menghormati teman yang berbeda pendapat. Tiga, menghargai teman bukan karena kekayaannya. Empat, menghormati guru dan TU. Dan yang kelima, tidak membeda-bedakan teman. Lalu yang C, yaitu di lingkungan masyarakat, yaitu dapat diwujudkan dengan satu, tidak menghina tetangga yang kekurangan materi. Dua, tidak mengganggu tetangga dengan musik keras. Tiga, menyalakan lampu untuk penerangan jalan. Empat, saling berkunjung. Dan yang kelima adalah menengok jika ada tetangga yang sakit. Lalu yang keempat, yaitu di lingkungan bangsa dan negara, yaitu mengenai tentang perilaku atau ya mengenai tentang penerapan HAM, yaitu diantaranya adalah bisa diwujudkan, yaitu yang pertama adalah memahami setiap instrumen hak asasi manusia yang berlaku. Dua, tidak melanggar peraturan HAM. Tiga, menghargai keputusan pengadilan hak asasi manusia. Empat, menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara. Serta yang kelima atau yang terakhir itu adalah menaati setiap instrumen hak asasi manusia. Ya mungkin mengenai tentang video penayangan PJJ pertemuan ketiga kelas 11 kali ini, yaitu Bapak cukupkan sekian. Kita nanti bisa membahas ya mengenai tentang pertemuan berikutnya, yaitu di bab kedua, yaitu mengenai tentang materi pembahasan sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Maka dari itu, pesan Bapak yaitu yang pertama adalah tetap menjaga kesehatan, yang kedua yaitu tetap melakukan absensi di Fiklas, serta membaca dan memahami materi yang sudah Bapak tampilkan di Fiklas, dan juga mengerjakan yaitu kuis yang sudah tersedia di Fiklas. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.